Halo, perkenalkan nama saya David Sativa Christian Asacano, NIM H10511911048. Saya akan menjelaskan tentang properti font weight. Properti font weight adalah sebuah properti dari CSS yang digunakan untuk menentukan ketebalan teks dalam laman web tersebut. Namun, tebal yang bisa diperlakukan pada teks juga tergantung dari font family yang digunakan. Terkadang, teks hanya bisa diatur dengan tebal normal ataupun bold saja. Adapun sintaks dari properti font weight CSS adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah normal. Sintaks normal digunakan untuk membuat font pada teks menjadi normal. Normal di sini berarti teks tersebut tidaklah tebal maupun tidak tipis. Kemudian ada bold. Sintaks bold digunakan untuk membuat font pada teks menjadi tebal. Kemudian ada bolder, sesuai namanya. Bolder membuat teks menjadi lebih tebal dari bold. Kemudian ada lighter. Lighter digunakan untuk mengubah font pada teks menjadi lebih tipis. Kemudian ada number. Number digunakan untuk mengatur ketebalan font pada teks berdasarkan ukuran nilai yang dipilih. Kemudian ada inisial. Inisial digunakan untuk mengatur value dari properti menjadi default. Kemudian ada inherit. Inherit digunakan untuk mewarisi font teks dari teks yang berada di atasnya. Nilai numerik juga bisa menjadi sebuah penentu ketebalan dalam font weight. Jika nilai numerik tersebut berjumlah 400, maka font yang digunakan akan menggunakan font normal. Jika yang digunakan adalah 700, maka yang digunakan adalah font bold atau tebal. Satu bobot lebih ringan dari elemen induk memiliki font lighter, dan satu bobot lebih berat dari elemen induk akan memiliki font bolder. Number, sebuah number, nilai antara 1 dan 100 inklusif. Angka yang lebih tinggi mewakili bobot yang lebih tebal dari atau setebal angka yang lebih rendah. Di versi font weight spesifikasi sebelumnya, properti hanya menerima nilai kata kunci dan nilai numerik 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Berikut adalah contoh kodenya. Seperti yang kita lihat, kita mulai dari yang paling atas, yaitu doctype HTML. Ini digunakan untuk menampilkan jenis tipe dokumen. Kemudian kita membukanya dengan HTML. Kemudian ada head. Kemudian ada title, yaitu judul pada laman web. Kemudian style. Style kita gunakan untuk menyisipkan kode CSS. Seperti yang kita lihat pada H1. H1 merupakan tingkatan teks yang akan kita tampilkan di laman web nanti. Yaitu pada H1 kita akan menggunakan font weight 900. Pada H2 kita akan menggunakan font weight bold. Pada H3 kita akan menggunakan font weight normal. Pada H4 kita akan menggunakan font weight lighter. Setelah kita menuliskan kode CSS yang akan digunakan, kita tutup lagi dengan style. Dan kita tutup juga lagi dengan head. Kemudian untuk isi dari web kita membuat lagi tag body. Pada H1 akan berisi teks ketebalan diatur dengan nilai 900. Pada tingkat H2 akan berisi teks ketebalan diatur dengan nilai bold. Pada H3 akan berisi teks ketebalan diatur dengan nilai normal. Pada H4 akan diisi dengan teks ketebalan diatur dengan nilai lighter. Kemudian kita tutup lagi dengan body dan kita akhir lagi dengan HTML. Dan ini adalah hasil dari kode tersebut. Dapat kita lihat pada tingkat H1, karena kita menggunakan angka numerik 900, maka dia memiliki font bolder, karena font 700 menandakan bold dan 900 lebih dari 700. Dan kemudian seterusnya pada H2 dan H3. H3 memiliki font normal dan H4 menggunakan font lighter. Nah, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya,
Font CSS level 4 memperluas sintaks untuk menerima angka apapun antara 1 dan 1000 dan memperkenalkan font variabel yang dapat menggunakan rentang bobot font yang jauh lebih halus. Font variabel adalah penggunaan satu file font tunggal yang harus dimuat oleh browser satu kali. Setelah itu dimuat, dapat melayani semua varian font dari hanya satu file. Jadi, file font memungkinkan desainer untuk mendapatkan jumlah varian font yang tidak terbatas dari file font yang sama. Saat menggunakan bobot relatif, hanya 4 bobot font yang dianggap, yaitu tipis 100, normal 400, tebal 700, berat 900. Jika font family memiliki lebih banyak bobot yang tersedia, mereka diabaikan untuk tujuan penghitungan bobot relatif. Nah, ini adalah contoh penggunaan font weight. Bisa dilihat di sini. Dari normal, bold, bolder, dan letter, juga contoh penggunaan number dari 100, 200, 300, 400, 500, 600 sampai 900. Nanti ini adalah yang akan menjadi keluaran dari style CSS-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa dilihat di sini perbedaan dari normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500 sampai 900. Di sini 100 sampai 500 itu sama ya, karena ada dari bobot relatifnya, perhitungan bobot relatifnya. Jadi kurang lebih kalau dilihat secara normal mata itu sepertinya ini tidak ada yang berbeda. Dan 600, 700, 800 sampai 100 juga sama. Selanjutnya selanjutnya saya akan mencoba penggunaan FontWake secara langsung. Sini sudah di save file HTML-nya dengan nama FontWake. Detailnya kita kasih penggunaan FontWake, lalu style, default 100, kita pilih yang FontWake 100. Nah, ini kita copy aja sampai 8 kali lagi, 3, 4, oke. Ini kita ubah ini juga kita ubah sesuai kita sudah buat stylenya di sini. Lalu kita masuk ke body, kita buat dulu tulisan
Ini sudah kita buat kelas untuk build 100-nya, tinggal kita isi tulisan. Convex 100. Ini kita copy, kita ubah. Kurang 1 ya. Dua ratus, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oke, ini udah. Setelah itu kita save. Sekarang kita akan mencoba melihat hasil dari code yang sudah kita buat. Kita buka localhost, coba. Nah, ini funwek.html. Nah, hasilnya seperti ini. Funwek 100, funwek 200, funwek 300, 400, 500 itu masuk ke dalam funwek relatif ya. Jadi kalau jelas seperti ini sama. Lalu funwek 600, funwek 700, funwek 800, funwek 900 ini masuk ke bold. Kalau ini tadi normal ya masuknya. Nah, ini sama juga ya, 600, 700, 800, 900 itu kelihatannya sama. Sekian presentasi kelompok kami, terima kasih.